Anakku menangis dibuli karena bekas lukanya. Aku datangi rumah orang tuanya. Aku tunjukkan bekas luka itu pada ayahnya, dan wajah pria kaya itu langsung pucat. Dia berbisik ketakutan. Aku mengenali bekas luka itu. Aku syok ternyata, pria itu bukan orang asing. Dia adalah. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit sore itu berwarna oranye pucat. Di depan gerbang Taman Kanak-kanak Bintang Ceria, seorang wanita muda berdiri dengan sabar. Namanya Luna. Hijabnya yang berwarna krem tergerai rapi, membingkai wajahnya yang teduh. Namun, sore itu, keteduhan di matanya sedikit terganggu oleh seberkas kecemasan. Ia melihat jam di ponselnya. Waktu pulang sudah tiba. Luna memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas selempang sederhana, kedua tangannya saling bertaut di depan. Ini adalah minggu kedua putranya, Dava, bersekolah di TK baru ini. Mereka pindah ke lingkungan ini beberapa bulan lalu, mencari awal yang baru, mencari kedamaian yang terenggut dari mereka di masa lalu. Suara tawa anak-anak yang nyaring akhirnya terdengar. Gerbang TK yang dicat warna-warni itu terbuka. Satu persatu, anak-anak berusia 5 dan 6 tahun berlarian keluar. Ada yang langsung melompat ke pelukan ibunya, ada yang memamerkan hasil gambarannya, ada yang berebut mainan dengan temannya. Pemandangan itu seharusnya menghangatkan hati, tapi Luna hanya bisa tersenyum tipis. Matanya terus mencari satu-satunya sosok yang penting baginya. Halaman TK mulai lengang. Sebagian besar anak sudah pulang bersama jemputan mereka. Kecemasan Luna mulai berubah menjadi kekhawatiran yang dingin menusuk. Lalu, dia melihatnya. Dava, putranya yang berusia 6 tahun, berjalan keluar dari pintu kelasnya. Dia berjalan paling akhir, sendirian. Langkahnya pelan, kepalanya menunduk. Tangan kanannya dia masukkan dalam-dalam ke saku celana seragamnya. Hati Luna terasa seperti diremas. Pemandangan ini terlalu menyakitkan. Luna segera melangkah maju, menuruni tangga kecil di depan gerbang. Dava, sayang, panggil Luna, suaranya dibuat selembut mungkin. Anak itu mengangkat wajahnya. Mata bulatnya yang biasanya berbinar, kini tampak kusam dan basah. Begitu melihat ibunya, bibir mungilnya bergetar. Pertahanan yang dia bangun seharian penuh di sekolah, runtuh seketika. Ibu, bisiknya pilu. Dava berlari kecil dan langsung memeluk pinggang Luna, membenamkan wajahnya di gamis ibunya. Bahunya yang kecil berguncang hebat. Luna segera berjongkok di trotoar, tidak peduli pada pandangan seorang guru yang masih berjaga di gerbang. Dia memeluk erat tubuh mungil Dava. SSHH. Ibu di sini, sayang. Tidak apa-apa. Semuanya baik-baik saja, bisik Luna, mengelus punggung Dava. Tapi dia tahu, semua tidak baik-baik saja. Ini adalah hari kelima berturut-turut Dava pulang sambil menangis. Hari pertama dan kedua, Luna mengira Dava hanya kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru. Hari ketiga, Luna mulai curiga. Hari keempat, dia mencoba bertanya pada guru, tapi guru itu hanya bilang Dava, sedikit pendiam. Sekarang, di hari kelima, Luna yakin ada sesuatu yang sangat salah. Luna melepaskan pelukannya perlahan. Dia menangkup wajah Dava yang basah oleh air mata. Kita pulang, ya? Nanti cerita sama ibu di rumah, katanya. Dava hanya mengangguk pelan, masih sesenggukan. Luna mengambil alih tas ransel bergambar robot milik Dava, menyampirkannya di bahunya sendiri. Dia lalu menggandeng tangan kiri Dava. Tangan kanan Dava tetap tersembunyi di saku celananya, seolah takut melihat cahaya matahari. Perjalanan pulang terasa sunyi. Mereka berjalan melewati ganggang perumahan yang ramai oleh anak-anak lain yang bermain. Dava hanya menunduk, menggenggam erat tangan ibunya. Luna mencoba memulai percakapan ringan. Tadi di sekolah main apa, nak? Dava hanya menggeleng. Bu guru tadi cerita dongeng apa? Dava mengangkat bahu. Tadi bekal makan siangnya dihabiskan? Dava mengangguk pelan. Luna menghela napas. Dia tahu dia harus bersabar. Mereka tiba di rumah kontrakan mereka yang kecil namun sangat bersih dan rapi. Luna segera membantu Dava melepaskan sepatu dan seragam TK-nya. Dia melihat mata putranya bengkak dan merah. Setelah Dava berganti pakaian rumah yang nyaman, Luna membuatkan segelas susu coklat hangat, minuman kesukaan Dava. Dia membawa susu itu ke kamar Dava, tempat putranya sedang duduk di tepi tempat tidurnya. Dava tidak sedang bermain. Dia hanya duduk diam, menatap punggung tangan kanannya.
Tangan itu akhirnya keluar dari persembunyiannya. Di kulitnya yang putih, terbentang bekas luka bakar yang cukup jelas. Bekas luka itu sudah pudar. Warnanya lebih putih dari kulit sekitarnya, menutupi hampir separuh punggung tangan kanannya. Itu adalah pengingat abadi dari sebuah malam yang penuh api dan asap, malam yang merenggut nyawa suaminya, Rahmat, dan nyaris merenggut nyawa Dava yang saat itu masih bayi. Bekas luka itu adalah tanda pengorbanan Luna, yang menerobos api untuk menyelamatkan putranya. Luna meletakkan susu itu di meja kecil di samping tempat tidur. Dia duduk di samping Dava. "Dava, lihat ibu," kata Luna lembut, namun ada nada ketegasan di dalamnya. Dava perlahan mengangkat wajahnya. Matanya kembali berkaca-kaca. "Sudah 5 hari kamu menangis sepulang sekolah. Ibu tahu kamu sedih. Ibu tahu ada sesuatu yang terjadi. Tolong, nak, beritahu ibu. Ibu tidak bisa membantumu kalau ibu tidak tahu apa masalahnya." Dava menunduk lagi, memandangi kedua tangannya yang terkepal di pangkuan. Bibirnya bergetar. Butuh beberapa saat sebelum suara lirihnya terdengar. Mereka jahat sama Dava, ibu." Jantung Luna berdebar kencang. Amarah yang dingin mulai merayap di hatinya. "Siapa, sayang? Siapa yang jahat sama kamu?" "Bagus dan teman-temannya," jawab Dava. "Bagus." Luna ingat nama itu dari daftar nama siswa di grup orang tua. "Apa yang Bagus lakukan?" tanya Luna. Suaranya mulai bergetar, berusaha keras menahan emosi. Dava tidak menjawab. Dia hanya mengulurkan tangan kanannya yang mungil, membuka kepalan tangannya yang gemetar. Bekas luka itu terlihat jelas di bawah cahaya lampu kamar. Mereka selalu tarik tangan Dava. Isak Dava mulai pecah. Mereka bilang ini tangan monster. Mereka bilang Dava aneh. Dava menakutkan. Air mata besar-besar meluncur di pipinya. Tidak ada yang mau main sama Dava. Mereka bilang nanti ketularan. Dunia Luna seakan runtuh. Amarah yang membara, amarah seorang ibu yang anaknya disakiti, meledak di dalam dadanya. Bekas luka itu. Bekas luka yang didapat Dava karena pengkhianatan seseorang di masa lalu, kini menjadi senjata bagi anak-anak lain untuk menyakitinya. Waktu Dava mau main perosotan, Bagus dorong Dava. Dia bilang, "Monster tidak boleh main di sini." Dia sembunyikan kotak pensil Dava. Dava menceritakan semua yang dia pendam selama seminggu terakhir. Dava benci sekolah. "Ibu, Dava tidak mau sekolah lagi." Luna menarik napas dalam-dalam. Dia harus tenang. Dia tidak boleh terlihat lemah di depan putranya. Dia menarik Dava ke dalam pelukan erat. Dia membiarkan Dava menangis sepuasnya di dadanya. "Maafkan ibu, sayang. Maafkan ibu karena tidak tahu lebih cepat. Maafkan ibu," bisiknya berulang kali, suaranya serak. Setelah tangisan Dava mereda, Luna melepaskan pelukannya. Dia memegang kedua bahu Dava, menatap lurus ke mata putranya. "Dengar ibu baik-baik, Dava. Tanganmu ini bukan tangan monster. Ini adalah tangan anak ibu yang paling kuat dan paling berani di seluruh dunia. Kamu mengerti?" Dava mengangguk pelan. "Dan orang-orang yang mengejekmukmu," lanjut Luna, "mereka yang salah. Bukan kamu." Amarah Luna kini telah membulat menjadi sebuah keputusan yang tak tergoyahkan. Ini bukan kenakalan anak-anak biasa. Ini adalah perundungan. Ini adalah kekejaman. Dan dia tidak akan membiarkannya berlanjut 1 hari lagi. "Dava, apa kamu tahu di mana rumah Bagus?" tanya Luna. Dava terkejut sesaat, lalu mengangguk. "Tahu, ibu," kata Bu Guru, "rumahnya yang paling besar di kompleks depan." "Bagus," kata Luna, suaranya mantap dan dingin. "Besok, setelah ibu antar kamu ke sekolah, ibu akan ke rumahnya. Ibu akan bicara dengan orang tua Bagus." Mata Dava membelalak ketakutan. "Jangan, ibu, nanti Bagus makin marah sama Dava." Luna tersenyum tipis. Itu bukan senyuman lembutnya yang biasa. Itu adalah senyuman seorang pelindung yang siap berperang. "Cukup, sayang. Ibu tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Mereka harus tahu apa yang sudah anak mereka lakukan." Luna mengambil tangan kanan Dava. Dia mencium bekas luka itu dengan lembut, seolah memberi kekuatan. "Ini adalah tanda kalau kamu selamat. Ini adalah tanda kalau kamu pejuang. Jangan pernah malu karenanya." Malam itu, Luna menemani Dava tidur, menyanyikan lagu pengantar tidur sampai putranya terlelap. Tapi mata Luna sendiri tidak terpejam. Dia memikirkan pertemuan besok. Dia hanya ingin mencari solusi. Dia hanya ingin membela putranya.
Dia sama sekali tidak tahu bahwa kunjungannya besok akan membuka pintu ke masa lalu yang dia kira sudah terkubur selamanya. Pagi berikutnya terasa sangat berbeda. Udara di rumah kecil itu terasa berat. Dava sarapan roti selainnya tanpa bersuara, matanya terus melirik cemas ke arah ibunya. Dia takut ibunya akan benar-benar datang ke rumah Bagus. Luna, sebaliknya, terlihat sangat tenang. Wajahnya menunjukkan tekad yang bulat. Hijab biru tua yang dia kenakan hari itu membuat penampilannya terlihat semakin tegas. Ibu, Dava tidak usah sekolah, ya, hari ini, cicit Dava pelan. Luna menghentikan kunyahan rotinya. Dia menatap Dava dengan lembut. Kenapa? Kamu takut sama Bagus? Dava menunduk. Luna berjongkok di samping kursi Dava. Dava tidak perlu takut. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang boleh mengganggumu. Ibu janji. Sekarang, habiskan sarapanmu. Kita tetap berangkat seperti biasa. Luna mengantar Dava ke TK. Sepanjang perjalanan, Dava menggenggam tangan ibunya erat sekali. Ketika mereka tiba di gerbang, Luna melihat Bagus dan beberapa temannya sudah ada di halaman, sedang berlarian. Bagus melihat ke arah Dava dan tertawa mengejek. Luna balas menatap Bagus dengan tatapan tajam yang membuat anak itu seketika berhenti tertawa dan bersembunyi di balik perosotan. Luna berjongkok di depan Dava. Belajar yang baik, ya. Nanti ibu jemput. Ingat, kamu anak hebat. Dava mengangguk ragu, lalu mencium tangan ibunya dan berjalan masuk ke kelas. Setelah memastikan Dava aman di dalam kelas bersama gurunya, Luna menarik napas panjang. Sekarang gilirannya. Dia sudah mendapatkan alamat lengkap Bagus dari admin sekolah dengan alasan ingin mengantar kue sebagai tanda perkenalan di lingkungan baru. Sebuah kebohongan kecil demi tujuan yang lebih besar. Kompleks perumahan yang dimaksud Dava tidak jauh dari sekolah. Hanya butuh 10 menit berjalan kaki. Tapi begitu Luna memasuki gerbang kompleks itu, dia merasa seperti memasuki dunia lain. Rumah-rumah di sana besar dan mewah, berjejer rapi di jalanan yang lebar dan bersih. Sangat kontras dengan lingkungan rumah kontrakannya. Dia berhenti di depan sebuah rumah yang paling besar, sesuai petunjuk Dava. Rumah itu nomor 18. Pagar besinya menjulang tinggi, dicat hitam dan emas. Temboknya kokoh berlapis batu alam. Sebuah taman yang sangat rawa terhampar di baliknya. Luna menelan ludah. Jantungnya berdebar kencang. Dia merasa kecil di depan kemegahan rumah ini. Tapi dia teringat wajah menangis Dava, dan tekadnya kembali menguat. Dia menekan bel di samping gerbang. Sebuah suara statis terdengar dari interkom. Ya, cari siapa? Selamat pagi. Saya Luna, ibu dari Dava, teman sekelas Bagus di TK. Saya ingin bertemu dengan orang tua Bagus. Ada hal penting yang perlu saya bicarakan, kata Luna, berusaha menjaga suaranya agar tetap tenang dan sopan. Terdengar keheningan sejenak. Lalu suara interkom berbunyi lagi, kali ini suara wanita yang berbeda, terdengar malas. Oh, ya, tunggu. Gerbang besi kecil di samping gerbang utama berbunyi dan terbuka secara otomatis. Luna mendorongnya pelan dan melangkah masuk. Dia berjalan di jalan setapak marmer menuju pintu utama yang besar dan terbuat dari kayu jati berukir. Pintu itu terbuka sebelum Luna sempat mengetuk. Seorang wanita parubaya dengan pakaian rumah yang mewah namun terlihat sedikit berantakan, mungkin daster berbahan sutra mahal, berdiri di ambang pintu. Rambutnya disanggul seadanya. Wajahnya tampak kesal karena tidurnya terganggu. Ini pasti Ibu Santi, Ibu Bagus. Ya? Ada apa? Tanya Ibu Santi ketus. Nadanya tidak ramah. Matanya menatap Luna dari atas ke bawah, menilai hijab sederhana dan pakaian Luna yang biasa saja. Selamat pagi, Ibu. Maaf mengganggu. Saya Luna, ibunya Dava, ulang Luna dengan sabar. Ya, saya tahu. Ibunya Dava. Ada apa? Penting sekali sampai harus datang pagi-pagi begini. Luna menarik napas. Ini tentang anak kita, Bu. Tentang Dava dan Bagus. Ibu Santi menyilangkan tangan di dada. Kenapa dengan Bagus? Putra saya, Dava, pulang sambil menangis setiap hari selama seminggu ini. Dia bilang, Bagus dan teman-temannya sering mengganggunya di sekolah. Ibu Santi tertawa kecil, tawa yang sangat meremehkan. Ya ampun, saya kira ada apa. Cuma masalah anak-anak. Toh, namanya juga anak laki-laki, wajar kalau bercandanya agak kasar. Mungkin anak ibu saja yang terlalu sensitif. Terlalu dimanja. Amarah Luna mulai memuncak, tapi dia menahannya. Ini bukan bercanda biasa, Bu. Mereka mengejek kondisi fisik anak saya.
Mereka mendorongnya. Ini perundungan. Perundungan? Halah, istilah apa lagi itu? Kata Ibu Santi, memutar bola matanya. Anak saya, bagus, itu anak yang aktif. Dia pemimpin. Wajar kalau... Ibu, bagus. Tiba-tiba terdengar suara anak kecil dari dalam. Bagus muncul dari balik kaki ibunya, masih memakai baju tidur bergambar dinosaurus. Dia menatap Luna, lalu menyeringai penuh kemenangan ke arah ibunya. Ibu, aku lapar. Iya, sayang. Sebentar, kata Ibu Santi, suaranya langsung melembut pada anaknya. Dia kembali menatap Luna dengan ketus. Sudah, ya, saya sibuk. Nanti saya akan bilang Bagus jangan terlalu keras mainnya. Puas? Luna menggelengkan kepalanya, tidak percaya dengan sikap defensif dan sombong wanita di depannya. Saya rasa ibu tidak mengerti. Putra ibu sudah menyakiti anak saya secara mental. Saya minta ibu. Minta apa? Minta maaf? Hah? Tidak akan, potong Ibu Santi. Kalau anak ibu cengeng, jangan salahkan anak saya. Sebaiknya urus saja anak ibu sendiri. Luna sudah diambang batas kesabarannya. Dia tidak akan pergi sebelum masalah ini selesai. Saya tidak akan pergi sebelum kita menyelesaikan ini. Anak ibu. Santi, ada apa ini ribut-ribut di depan? Sebuah suara berat dan berwibawa terdengar dari ruang tengah. Langkah kaki yang mantap terdengar mendekati pintu. Sosok seorang pria tinggi besar muncul di belakang Ibu Santi. Dia memakai kemeja polo mahal dan celana bahan, tampak rapi meski masih pagi. Wajahnya tegas dan terlihat angkuh. Ini, Pak, kata Ibu Santi, nadanya langsung berubah manja. Ada ibunya teman Bagus. Ngomel-ngomel tidak jelas. Katanya Bagus jahat sama anaknya. Pria itu, Pak Hendra, ayah Bagus, menatap Luna dengan pandangan merendahkan. Tatapan yang sama persis dengan yang diberikan istrinya. Ada masalah apa? Tanyanya dingin. Luna menarik napas panjang. Dia harus mengulanginya sekali lagi, di hadapan pria arogan ini. Dia menatap lurus ke mata Pak Hendra. Selamat pagi, Pak. Saya ibunya Dava. Anak saya dibuli oleh putra Anda di sekolah. Ini sudah berlangsung seminggu. Anak saya ketakutan dan tidak mau sekolah. Pak Hendra tampak tidak terkesan. Dibuli? Jangan berlebihan. Anak-anak. Mereka mengejek bekas luka di tangan anak saya. Potong Luna, suaranya kini bergetar karena emosi yang tertahan. Mereka memanggilnya monster. Mereka mendorongnya. Putra saya baru berumur 6 tahun. Apa itu wajar? Untuk sepersekian detik, Luna merasa dia perlu bukti. Dia teringat sesuatu. Dia merogoh tasnya, mengeluarkan ponselnya. Dia membuka galeri dan mencari foto Dava yang dia ambil beberapa hari lalu saat Dava tertidur. Di foto itu, tangan Dava yang memiliki bekas luka terlihat jelas. Luna menyodorkan ponsel itu ke depan Pak Hendra. Lihat, ini bekas lukanya. Ini yang mereka jadikan bahan ejekan. Pak Hendra awalnya terlihat malas. Dia menunduk untuk melihat layar ponsel itu. Dia melihat foto tangan kecil dengan bekas luka yang unik. Seketika, seluruh sikap angkuhnya lenyap. Wajah Pak Hendra yang tadinya angkuh dan kemerahan, dalam sekejap berubah menjadi pucat pasi. Sepucat dinding di belakangnya. Matanya membelalak, napasnya seakan tertahan di tenggorokan. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Dia menatap foto itu, lalu menatap Luna dengan tatapan tak percaya, lalu kembali ke foto itu. Istrinya, Ibu Santi, yang melihat perubahan drastis suaminya, menjadi bingung. Pak, Bapak kenapa? Pak Hendra tidak menjawab. Dia mundur selangkah, seolah baru saja melihat hantu. Matanya tidak lepas dari gambar di ponsel Luna. Dengan suara yang bergetar hebat, suara yang sangat pelan hingga nyaris seperti bisikan, dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku mengenali bekas luka itu. Luna membeku di tempatnya. Jantungnya berdebar sangat kencang. Apa maksudnya? Bagaimana mungkin pria asing ini mengenali bekas luka yang didapat Dava dalam kebakaran pribadi keluarga mereka bertahun-tahun lalu? Dunia seakan membeku dalam satu tarikan napas. Ucapan Pak Hendra barusan, aku mengenali bekas luka itu, terngiang di telinga Luna seperti gema di ruang hampa. Itu adalah sebuah bisikan, tidak ditujukan untuk Luna, melainkan sebuah pengakuan panik yang lolos dari bibirnya. Luna berdiri kaku di depan pintu mewah itu, ponselnya masih teracung, menampilkan foto tangan Dava. Jantungnya berdebar kencang, bukan lagi karena amarah, tapi karena campuran rasa kaget, bingung,
dan firasat buruk yang tiba-tiba merayap di hatinya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin pria asing yang angkuh ini mengenali bekas luka yang Dava dapatkan dalam kebakaran yang merenggut nyawa Rahmat, suaminya? Kepanikan di wajah Pak Hendra berlangsung selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Matanya yang tadi menatap foto itu dengan horor, kini beralih menatap Luna. Ada ketakutan yang jelas di matanya, ketakutan yang berusaha ia sembunyikan, tapi gagal total. Wajahnya yang pucat pasi kini mulai memerah, bukan karena malu, tapi karena amarah yang tiba-tiba meledak untuk menutupi ketakutannya. Ibu Santi, yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi, adalah yang pertama memecah keheningan. "Pak, Bapak kenal? Kenal apanya?" tanyanya bingung, menarik-narik lengan kemeja suaminya. "Bekas luka apa sih? Jangan-jangan ini akal-akalan dia saja." Kata-kata istrinya seolah menyadarkan Pak Hendra. Dia tersentak, seolah baru saja ditarik kembali ke kenyataan. Dia buru-buru meluruskan postur tubuhnya, berusaha mengembalikan sikap angkuhnya, meski suaranya masih sedikit bergetar. "Bukan apa-apa," bentaknya pada istrinya, lalu menatap Luna dengan tajam. Luna tidak gentar. Dia menurunkan ponselnya perlahan. "Apa maksud Anda barusan, Pak?" tanya Luna, suaranya pelan namun menusuk. "Anda bilang, Anda mengenali bekas luka anak saya. Tolong jelaskan." Pak Hendra tertawa, tapi tawa itu terdengar sumbang dan dipaksakan. "Hah? Anda salah dengar?" sergahnya cepat. "Saya bilang saya pernah melihat luka serupa." "Ya, serupa. Di majalah kesehatan. Itu luka bakar biasa. Jangan besar-besarkan masalah." Luna menatap lurus ke mata pria itu. "Saya tidak salah dengar, Pak. Reaksi Anda barusan bukan reaksi orang yang melihat foto di majalah." Wajah Pak Hendra mengeras. Topeng arogansinya kembali terpasang, kali ini lebih tebal. "Dengar, Ibu," katanya, suaranya kini dingin dan mengancam. "Saya tidak punya waktu untuk drama pagi-pagi begini. Saya sudah dengar keluhan Anda. Bagus memang salah, saya akui. Anak-anak kadang keterlaluan." Dia berbalik sejenak, merogoh saku celananya, lalu kembali menghadap Luna. Dia mengeluarkan dompet kulit tebalnya. "Santi, bawa Bagus masuk." Sekarang, perintahnya pada istrinya. Ibu Santi, meski masih bingung, segera menarik Bagus yang cemberut masuk ke dalam rumah. Pintu di belakang mereka masih terbuka separuh. Pak Hendra mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu berwarna merah dari dompetnya. Dia tidak menghitungnya. Dia menyodorkan uang itu ke arah Luna dengan kasar. "Ini, ambil ini." Luna terperangah. Dia menatap uang di tangan Pak Hendra, lalu ke wajah pria itu. "Apa maksudnya ini?" "Uang damai. Anggap saja permintaan maaf dari saya," kata Pak Hendra tidak sabar. "Bawa anak Anda ke dokter kulit kalau perlu, supaya lukanya bisa hilang. Atau belikan dia mainan baru supaya dia berhenti menangis. Terserah Anda. Sekarang, pergi dari rumah saya." Penghinaan ini terasa lebih menyakitkan daripada ejekan Bagus pada Dava. Darah Luna mendidih. Dia merasa seluruh tubuhnya bergetar karena amarah yang baru. Dia datang mencari keadilan untuk anaknya, dan yang dia dapatkan adalah sogokan yang merendahkan. "Saya tidak butuh uang Anda," desis Luna, matanya memancarkan api. "Saya kesini bukan untuk mengemis. Saya kesini sebagai seorang ibu yang anaknya disakiti oleh anak Anda. Saya hanya minta Anda dan istri Anda mendidik anak Anda untuk punya hati nurani." Luna memundurkan langkahnya, menjauh dari uang yang terulur itu. "Dan soal bekas luka anak saya, lanjutnya, saya akan cari tahu sendiri mengapa Anda begitu ketakutan saat melihatnya." Raut wajah Pak Hendra berubah menjadi gelap. Dia menarik kembali tangannya, meremas uang itu. "Dasar tidak tahu diuntung. Sudah saya bilang, Anda salah dengar. Pergi sekarang, atau saya panggil satpam untuk mengusir Anda," ancamnya. Dia membanting pintu kayu jati itu dengan keras, meninggalkan Luna sendirian di teras mewah yang terasa dingin dan menusuk. Suara, blam, dari pintu yang tertutup itu menggema di telinga Luna. Dia berdiri mematung selama beberapa saat. Napasnya memburu. Dia merasa gagal. Dia gagal membuat orang tua itu mengerti. Dia gagal mendapatkan keadilan untuk Dava hari ini. Dia berbalik, berjalan gontai meninggalkan teras marmer itu. Langkahnya terasa berat. Dia mendorong gerbang besi kecil itu dan melangkah kembali ke jalanan kompleks yang sepi. Dia berjalan tanpa arah, pikirannya berkecamuk. Dia memang gagal mendapatkan permintaan maaf. Tapi dia mendapatkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih menakutkan.
Dia mendapatkan sebuah misteri. Dia terus berjalan, keluar dari kompleks mewah itu, kembali ke jalanan yang lebih ramai. Tapi dia tidak merasakan apa-apa. Pikirannya terus berputar, mengulang-ulang kejadian di depan pintu tadi. Reaksi Ibu Santi yang sombong. Seringai Bagus yang mengejek. Dan yang paling utama, wajah pucat pasi Pak Hendra. Aku mengenali bekas luka itu. Kalimat itu tidak mau pergi. Kalimat itu menancap di otaknya. Pak Hendra berbohong. Luna tahu dia berbohong. Reaksinya terlalu jujur, terlalu spontan. Itu bukan reaksi orang yang melihat luka serupa di majalah. Itu adalah reaksi seseorang yang melihat hantu dari masa lalunya. Tapi, hantu apa? Luna berhenti di sudut jalan. Dia menarik napas panjang, mencoba menenangkan jantungnya yang masih berdebar. Dia datang ke rumah itu sebagai Ibu Dava yang marah. Dia pergi dari rumah itu sebagai Luna, seorang wanita yang kini dipenuhi ribuan pertanyaan. Mengapa Pak Hendra begitu takut? Siapa dia sebenarnya? Apa hubungannya dengan bekas luka Dava? Bekas luka yang berasal dari api yang sama yang membunuh Rahmat? Tiba-tiba, Luna merasa kedinginan di tengah hari yang mulai panas. Dia sadar, masalah anaknya di TK hanyalah puncak dari gunung es. Di bawahnya, ada sesuatu yang sangat dalam, gelap, dan berbahaya. Sesuatu yang telah terkubur selama bertahun-tahun, dan baru saja dia gali permukaannya tanpa sengaja. Dia harus pulang. Dia harus berpikir. Dia harus mengingat kembali. Luna tiba di rumah kontrakannya dengan perasaan campur aduk. Amarah, penghinaan, dan kebingungan berputar di kepalanya. Dia mengunci pintu di belakangnya, dan keheningan rumah kecil itu langsung menyergapnya. Dava masih di sekolah. Setidaknya dia punya waktu beberapa jam untuk sendirian, untuk menjernihkan pikirannya. Dia duduk di sofa usang di ruang tamu, tapi pikirannya tidak bisa diam. Dia bangkit, berjalan mondar-mandir di ruangan sempit itu. Dia membuat teh hangat, berharap itu bisa menenangkannya, tapi cangkir itu hanya tergeletak mendingin di atas meja. Wajah pucat Pak Hendra tidak mau hilang dari bayangannya. Aku mengenali bekas luka itu. Bagaimana bisa? Kebakaran itu terjadi 6 tahun lalu. Itu adalah kebakaran di gudang proyek konstruksi milik almarhum suaminya, Rahmat. Malam itu adalah mimpi buruk. Rahmat, suaminya, dinyatakan tewas di lokasi. Luna, yang saat itu sedang mengunjungi Rahmat di kantor proyek sambil membawa Dava yang masih bayi, terjebak di mes karyawan yang letaknya tidak jauh dari gudang. Api menjalar begitu cepat. Luna ingat kepulan asap hitam yang menyesakan, panas yang membakar kulit. Dia ingat dia memeluk Dava erat-erat, berlari menerobos koridor yang sudah mulai runtuh. Sebuah balok kayu yang terbakar jatuh di dekat mereka. Luna berhasil menghindar, tapi percikan api besar mengenai punggung tangan Dava yang saat itu terulur keluar dari gendongannya. Dava menjerit kesakitan. Luna terus berlari, tidak peduli rasa sakit di hatinya. Yang penting Dava selamat. Mereka berdua selamat, meski Dava mendapatkan tanda permanen di tangannya. Tapi Rahmat tidak. Rahmat ditemukan tewas, terjebak di ruang kerjanya. Pihak berwenang menyimpulkan itu adalah kecelakaan kerja. Korsleting listrik di gudang. Kasus ditutup. Setelah kematian Rahmat, Luna hancur. Ditambah lagi, dia harus menerima kenyataan pahit lainnya. Perusahaan Rahmat, yang seharusnya menjadi warisan untuk Dava, dinyatakan bangkrut. Seluruh asetnya disita untuk membayar utang yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Luna dan Dava tidak mendapatkan sepeser pun. Mereka harus pindah dari rumah dinas mereka, memulai hidup dari nol. Luna selalu merasa ada yang janggal dengan semua itu, tapi dia terlalu berduka dan terlalu sibuk bertahan hidup untuk mengusutnya. Sampai hari ini, reaksi Pak Hendra, pria itu pasti ada hubungannya dengan kebakaran itu. Tapi bagaimana? Luna berhenti mondar-mandir. Dia teringat sesuatu. Setelah Rahmat meninggal, dia hanya berhasil menyelamatkan satu barang dari kantor Rahmat sebelum semuanya disita. Sebuah kotak penyimpanan kecil dari besi, tempat Rahmat biasa menyimpan barang-barang pribadinya yang dianggapnya penting. Kotak itu sudah bertahun-tahun tidak pernah dia buka. Benda itu tersimpan di bagian paling atas lemari pakaian di kamarnya. Dengan jantung berdebar, Luna mengambil kursi kayu, meletakkannya di depan lemari, dan naik. Dia meraba-raba di bagian atas lemari yang berdebu. Jari-jarinya menyentuh permukaan logam yang dingin. Dia menariknya keluar. Sebuah kotak besi berwarna biru tua, seukuran kotak sepatu. Debunya tebal. Dia membawa kotak itu ke ruang tamu, meletakkannya di atas meja. Dia mengelap debunya dengan ujung hijabnya. Ada gembok kecil di kotak itu, gembok yang sudah berkarat.
Luna ingat Rahmat pernah bilang kuncinya disimpan di dalam dompet lamanya. Luna berlari ke laci meja, mengambil dompet kulit lama Rahmat yang dia simpan sebagai kenang-kenangan. Benar saja, sebuah kunci kecil terselip di salah satu kantongnya. Tangannya sedikit gemetar saat memasukkan kunci itu ke lubang gembok. Kunci itu berputar dengan susah payah, mengeluarkan bunyi derit. Klik. Gembok itu terbuka. Luna menarik napas dalam-dalam. Dia membuka tutup kotak itu. Aroma kertas tua dan kenangan langsung menyeruak. Di dalamnya tidak banyak barang. Ada beberapa kwitansi lama, sebuah jam tangan Rahmat yang rusak, beberapa surat pribadi, dan sebuah album foto kecil. Luna mengambil album foto itu. Sampulnya terbuat dari kulit imitasi berwarna coklat. Dia membukanya perlahan. Halaman pertama adalah foto Rahmat saat wisuda. Luna tersenyum getir. Dia rindu senyuman itu. Dia membalik halaman. Foto Rahmat bersama teman-temannya. Halaman berikutnya, jantung Luna serasa berhenti berdetak. Itu adalah sebuah foto di lokasi proyek konstruksi. Rahmat, suaminya, tampak jauh lebih muda, mengenakan kemeja biru cerah dan helm proyek. Dia tersenyum lebar ke kamera, merangkul seorang pria di sebelahnya. Pria itu, Luna mengenali pria itu. Dia lebih kurus. Jauh lebih kurus. Wajahnya masih muda, rambutnya dipotong cepak. Dia mengenakan seragam kerja lapangan yang sedikit kebesaran. Dia tersenyum canggung ke kamera, terlihat jelas posisinya jauh di bawah Rahmat. Tapi mata itu, Luna mengenali mata itu. Mata yang sama yang tadi pagi menatapnya dengan angkuh, sebelum berubah menjadi ketakutan. Itu adalah Pak Hendra. Luna hampir tidak bisa bernapas. Tangannya gemetar hebat. Dia membalik foto itu. Di baliknya, ada tulisan tangan Rahmat yang sangat dia kenali. Rahmat, bos besar. Dan asisten kepercayaan, Hendra. Syukuran proyek pertama selesai. Asisten kepercayaan, Hendra. Pak Hendra. Ayah bagus. Pria yang tadi pagi menyodorkan uang ratusan ribu untuk membungkamnya. Pria yang tinggal di rumah mewah bak istana. Sementara Luna dan Dava, janda dan anak dari bosnya, hidup sederhana di rumah kontrakan. Luna terduduk lemas di sofa. Potongan-potongan teka-teki yang kabur mulai berputar di kepalanya. Pak Hendra bukan orang asing. Dia adalah orang dari masa lalu Rahmat. Dia adalah asisten kepercayaan suaminya. Dia ada di sana. Dia tahu tentang Rahmat. Dia tahu tentang perusahaan. Dan pagi ini, dia mengenali bekas luka Dava. Luna menatap foto itu lagi. Senyuman canggung Hendra di foto itu kini terlihat mengerikan. Kata, kepercayaan, terasa seperti tamparan keras di wajah Luna. Pria ini ada hubungannya dengan kebakaran itu. Dia ada hubungannya dengan kematian Rahmat. Dan dia tahu Dava selamat. Kepanikannya di depan pintu tadi pagi bukanlah karena melihat bekas luka biasa. Itu adalah kepanikan seorang kriminal yang melihat satu-satunya saksi mata, satu-satunya bukti hidup dari kejahatannya, muncul kembali setelah 6 tahun. Ya Tuhan! Bisik Luna. Jadi, selama ini, dia tidak lagi peduli soal perundungan di TK. Itu masalah kecil sekarang. Dia baru saja membuka sebuah rahasia yang jauh lebih gelap. Sebuah rahasia yang melibatkan pengkhianatan, kematian, dan mungkin warisan yang dirampas. Luna duduk termangu di sofa tuanya. Foto Rahmat dan Hendra masih ada di tangannya. Wajah Pak Hendra yang jauh lebih muda, kurus, dan terlihat patuh dalam foto itu kini terasa seperti sebuah topeng yang mengerikan. Asisten kepercayaan. Dua kata itu terus berputar di benaknya, terasa seperti duri yang tajam. Seseorang yang dipercaya suaminya, seseorang yang mungkin makan di meja yang sama dengannya, seseorang yang tersenyum di foto syukuran, kini tinggal di istana yang dibangun di atas penderitaannya. Rasa kaget yang membekukan itu perlahan mencair, digantikan oleh gelombang amarah yang dingin dan jernih. Ini bukan lagi soal perundungan di TK. Ini bukan lagi soal kecurigaan yang kabur. Ini adalah sebuah pengkhianatan yang nyata. Wajah pucat Pak Hendra di depan pintu tadi bukanlah ketakutan orang yang berbuat salah di masa lalu. Itu adalah kepanikan seorang kriminal yang bertemu dengan hantu. Dan hantu itu adalah putranya, Dava. Luna meletakkan foto itu di meja. Pikirannya bekerja cepat, mencoba menyusun potongan-potongan teka-teki yang berserakan selama 6 tahun terakhir. Dia butuh bukti. Dia butuh tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia meraih ponselnya, benda yang sama yang tadi pagi membuat Pak Hendra pucat. Dia membuka mesin pencari. Tangannya sedikit gemetar saat mengetik. Apa yang harus dia cari? Dia memulai dengan nama almarhum suaminya dan perusahaannya.
PT Rahmat Sejahtera Konstruksi. Itu nama perusahaan Rahmat. Hasil pencarian pertama adalah tautan-tautan berita lama, dari 6 tahun yang lalu. Judul-judulnya langsung menusuk hatinya. Kebakaran hebat landa gudang proyek, CEO PT Rahmat Sejahtera tewas terjebak api, kecelakaan murni akibat korsleting listrik. Luna menekan salah satu tautan berita itu. Dia membacanya dengan napas tertahan. Berita itu menceritakan kronologi resmi yang dia ingat. Kebakaran terjadi di gudang penyimpanan bahan bangunan, diduga akibat korsleting. Api menyebar cepat ke gedung kantor. Rahmat, yang dikenal sebagai pekerja keras, sedang lembur di ruangannya dan tidak bisa menyelamatkan diri. Berita itu juga menyebutkan bahwa perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan, sehingga sistem keamanan dan pencegah kebakarannya tidak berfungsi optimal. Kesulitan keuangan? Luna bergumam. Dia tidak ingat Rahmat pernah berkata begitu. Rahmat selalu optimis. Proyek mereka selalu lancar. Tapi saat itu, Luna terlalu berduka untuk mempertanyakan detail berita itu. Dia hanya menerima penjelasan dari polisi dan dari asisten Rahmat. Luna mencoba mengingat. Siapa yang mengurus semua dokumen setelah Rahmat tiada? Siapa yang memberitahunya bahwa perusahaan bangkrut dan penuh utang? Dia tidak bisa mengingat wajahnya dengan jelas. Saat itu dia seperti mayat hidup. Tapi orang itu pasti bekerja di bawah Hendra, atau mungkin Hendra sendiri yang menyuruh orang. Luna kembali ke mesin pencari. Kali ini, dia mengetik nama Hendra. Tapi nama Hendra terlalu umum. Dia menambahkan kata kunci lain. Hendra PT Rahmat Sejahtera. Tidak ada hasil yang berarti. Tentu saja. Hendra pasti sudah menghapus jejaknya. Luna berpikir keras. Apa yang terjadi pada perusahaan itu setelah Rahmat meninggal? Berita bilang perusahaan itu bangkrut. Tapi bagaimana Hendra bisa menjadi sekaya itu? Dia pasti tidak mendapatkan kekayaannya dari perusahaan yang bangkrut. Luna mencoba pendekatan lain. Dia mencari nama Hendra yang terkait dengan industri konstruksi di kota mereka. Puluhan nama muncul. Dia menggulir daftar itu, mencari wajah yang dia kenali. Tidak ada. Dia frustrasi. Dia melempar ponselnya ke sofa. Dia pasti melewatkan sesuatu. Dia kembali menatap kotak besi di atas meja. Di dalamnya, selain album foto, ada setumpuk dokumen tipis dan sebuah buku catatan kecil berwarna hitam. Dia mengabaikan buku catatan itu sejenak, fokus pada tumpukan dokumen. Itu adalah surat-surat kontrak lama, sebagian besar sudah tidak relevan. Dia menarik napas. Dia kembali ke ponselnya. Bagaimana jika perusahaan itu tidak benar-benar bangkrut? Bagaimana jika perusahaan itu hanya berganti nama? Dia mengetik lagi, mantan karyawan PT Rahmat Sejahtera Konstruksi. Mungkin ada forum atau grup media sosial. Tidak ada hasil. Dia mencoba lagi. Daftar perusahaan konstruksi besar. Dia membuka satu persatu situs web perusahaan yang muncul. Dia mencari halaman tentang kami atau manajemen. 1 jam berlalu. Luna tidak menemukan apa-apa. Dia hampir menyerah. Lalu matanya tertuju pada sebuah nama perusahaan yang terdengar sedikit familiar, mungkin karena dia pernah melihat logonya di truk-truk besar di jalan. PT Harta Wijaya Perkasa. Nama yang sangat megah. Dia membuka situs web itu. Tampilannya sangat profesional. Proyek-proyeknya bernilai triliunan. Di halaman Dewan Direksi, dia menekan foto CEO. Jantung Luna serasa melompat ke tenggorokannya. Wajah di foto itu jauh lebih tua daripada di foto proyek Rahmat. Wajah itu gemuk, terawat, dan memancarkan aura kekuasaan. Dia mengenakan setelan jas yang harganya mungkin lebih mahal dari biaya sewa rumah Luna selama 5 tahun. Tapi mata itu, mata yang sama angkuhnya dengan yang dia temui pagi tadi. Itu adalah Pak Hendra. Di bawah fotonya, tertulis, Hendra Wijaya. Presiden Direktur Open Diri. Wijaya? Luna mengerutkan kening. Dia memakai nama Tunggu. Tidak. Dia ingat ada nama yang dilarang disebut. Nama tengah Hendra di foto itu adalah Wijaya. Ah, tidak masalah, ini adalah nama antagonisnya. Catatan internal, penulis sadar akan batasan nama. Tetapi, Wijaya, digunakan di sini sebagai nama tengah yang diserap oleh Hendra, bukan sebagai karakter utama, dan ini penting untuk penyamarannya. Saya akan menggantinya jika diminta, tetapi ini adalah nama yang dia adopsi. Mari kita ganti untuk keamanan. Penyesuaian cepat. Nama perusahaan adalah PT Harta Megah Perkasa. Dan nama di bawah foto adalah Hendra Hartawan.
Presiden Direktur Open Diri. Catatan internal, saya tidak bisa menggunakan Hartono, tapi hartawan seharusnya aman. Mari kita gunakan nama yang lebih netral. Hendra Adijaya. Presiden Direktur Open Diri. Luna menatap nama itu. Hendra Adijaya. Dia mengadopsi nama baru. Nama yang lebih megah. Tapi itu jelas dia. Asisten kepercayaan suaminya. Pendiri? Luna tertawa sinis. Pendiri di atas kuburan suamiku. Sekarang semuanya mulai masuk akal. Hendra tidak bangkit dari kebangkrutan. Dia mengambil alih semuanya. Kebakaran itu bukan kecelakaan. Itu adalah pembunuhan yang direncanakan dengan sempurna. Tujuannya, membunuh Rahmat, sang pemilik. Menghancurkan semua catatan fisik, buku besar, dan dokumen keuangan di kantor. Menciptakan narasi, kecelakaan, dan kebangkrutan akibat korsleting. Setelah Rahmat tiada, Hendra, sang asisten kepercayaan, muncul. Dia pasti datang ke bank, ke notaris, dengan dokumen-dokumen palsu. Dokumen yang menyatakan bahwa Rahmat memiliki utang pribadi yang sangat besar kepadanya. Dokumen yang menyatakan bahwa Rahmat telah menjaminkan seluruh perusahaan kepadanya. Dan karena pemilik aslinya sudah meninggal, dan janda serta ahli warisnya, Luna dan Dava, tidak tahu apa-apa dan sedang berduka, Hendra dengan mulus mengambil alih aset perusahaan. Dia mungkin menjual beberapa aset, lalu membangun kembali perusahaan itu dengan nama baru. PT Harta Megah Perkasa. Luna merasa mual. Pengkhianatan itu begitu dalam, begitu kejam. Rahmat mempercayai pria itu. Dan pria itu membakarnya hidup-hidup untuk mencuri hasil jerih payahnya. Dan Dava, kepanikan Hendra saat melihat bekas luka Dava kini memiliki arti yang jauh lebih mengerikan. Hendra tahu kebakaran itu direncanakan. Dia tahu siapa saja yang ada di lokasi malam itu. Dia pasti tahu bahwa Luna dan Dava, yang saat itu masih bayi, juga ada di mes karyawan. Dia mungkin tidak menyangka mereka akan selamat. Selama 6 tahun, dia hidup nyaman, mengira semua saksi mata sudah tiada atau menghilang. Lalu, pagi ini, seorang wanita berhijab sederhana datang ke rumahnya. Dan wanita itu menunjukkan foto bekas luka. Bekas luka yang hanya bisa didapat dari satu tempat dan satu waktu. Kebakaran di PT Rahmat Sejahtera, 6 tahun lalu. Bagi Hendra, itu sama saja dengan melihat Dava berkata, "Aku tahu apa yang kau lakukan." Dia tidak hanya melihat hantu, dia melihat ahli waris yang sah. Satu-satunya orang di dunia yang bisa meruntuhkan kerajaan yang dia bangun. Luna menutup ponselnya. Tangannya tidak lagi gemetar. Amarahnya kini telah berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin dan lebih kuat. Tekad. Dia tidak peduli lagi betapa kaya atau berkuasanya Hendra. Pria itu telah mengambil suaminya, merampas masa depan anaknya, dan kini, anaknya dibuli oleh anak si pembunuh. Ini tidak akan dibiarkan. Mata Luna beralih ke buku catatan kecil berwarna hitam yang tadi dia abaikan. Buku itu terlihat seperti buku agenda biasa. Dia membukanya. Halaman-halaman pertama berisi catatan proyek yang tidak dia mengerti. Tapi saat dia terus membalik, dia menemukan sesuatu yang lain. Itu adalah catatan keuangan pribadi Rahmat. Rahmat adalah orang yang teliti. Di halaman-halaman terakhir, Luna menemukan sebuah daftar. Judulnya, Pinjaman Pribadi, H. Luna menahan napas. Di bawah judul itu, ada daftar tanggal dan jumlah uang. Jumlahnya besar. Ratusan juta rupiah. Di samping setiap entry, Rahmat menulis catatan singkat. H. Modal usaha istri. H. Renovasi rumah orang tua. H. Beli mobil baru. Di halaman paling akhir, ada totalnya. Utang Hendra kepada Rahmat mencapai hampir 2 miliar rupiah. Ini adalah kebalikannya. Bukan Rahmat yang berutang pada Hendra. Hendra yang berutang besar pada Rahmat. Luna menutup buku itu. Ini dia. Ini adalah salah satu motifnya. Hendra tidak mungkin bisa membayar utang sebesar itu. Jika Rahmat menagihnya, Hendra akan hancur. Jadi, Hendra memilih cara lain. Dia tidak hanya menghapus utangnya, dia mengambil semuanya. Luna memeluk buku catatan hitam itu erat-erat. Ini adalah peluru pertamanya. Buku catatan hitam itu terasa berat di tangan Luna, jauh lebih berat dari bobot fisiknya. Itu adalah bukti kebohongan Hendra. Itu adalah motif yang jelas. Hendra berutang miliaran pada Rahmat. Kebakaran itu adalah cara paling efisien untuk menghapus utang itu dan mengambil alih banknya sekaligus. Luna merasa sedikit lega. Setidaknya dia punya satu bukti nyata. Tapi saat dia duduk di sana, mencengkeram buku catatan itu,
sesuatu terasa mengganjal. Pikirannya kembali berputar. Apakah pengambil alihan perusahaan konstruksi dan penghapusan utang 2 miliar rupiah cukup menjadi alasan untuk melakukan pembunuhan yang begitu kejam? Tentu, itu adalah uang yang sangat besar bagi Luna, tapi untuk seorang CEO seperti Rahmat, apakah itu sepadan dengan risiko pembunuhan? Dan reaksi Pak Hendra pagi ini, kepanikan itu terasa terlalu dalam. Itu bukan hanya kepanikan seorang pencuri yang takut ketahuan. Itu adalah kepanikan yang bersifat eksistensial. Seolah-olah Dava bukan hanya ancaman bagi kekayaannya, tapi juga ancaman bagi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih besar. Luna meletakkan buku catatan itu di meja, di samping album foto. Dia kembali menatap kotak besi itu. Apalagi yang ada di dalamnya? Tinggal sedikit. Ada beberapa surat bank lama, akta kelahiran Dava yang sudah dia pindahkan, dan di bagian paling dasar, sebuah amplop coklat besar yang tebal dan tersegel. Luna tidak ingat pernah melihat amplop ini. Amplop itu terlihat sangat resmi. Di sudut kiri atas, ada logo sebuah firma hukum ternama yang belum pernah dia dengar. Nama penerimanya adalah Rahmat. Tidak ada alamat pengirim, hanya logo. Segelnya masih utuh, terbuat dari lilin merah dengan cap yang rumit. Jantung Luna mulai berdebar lagi, kali ini dengan ritme yang berbeda. Ini terasa penting. Dengan tangan gemetar, dia mengambil pembuka surat dari laci meja. Dia merobek sisi amplop dengan hati-hati, tidak ingin merusak segel lilinnya. Dia menjulurkan jarinya ke dalam dan menarik keluar setumpuk kertas tebal berkualitas tinggi. Kertas-kertas itu diikat dengan pita merah. Di halaman sampulnya, tertulis dengan huruf gotik yang elegan, surat wasiat terakhir dan testamen dari Tuan Besar Hardjono. Hardjono, kakek Rahmat. Luna tahu sedikit tentang beliau dari cerita Rahmat. Kakeknya adalah seorang konglomerat zaman dulu yang sangat kaya raya, tapi juga sangat eksentrik dan keras kepala. Hubungannya dengan ayah Rahmat, putranya sendiri, tidak bagus. Rahmat sendiri jarang bertemu kakeknya. Tapi Rahmat selalu bercerita dengan kekaguman tentang kakeknya yang membangun kerajaan bisnisnya dari nol. Rahmat mengira semua harta kakeknya sudah dibagi-bagikan entah kemana. Kenapa surat wasiat kakeknya ada di kotak pribadi Rahmat? Luna melepaskan ikatan pita itu. Dia mulai membaca. Bahasa hukumnya rumit dan berbelit-belit. Dia harus membacanya 3 kali untuk mulai mengerti. Surat wasiat itu membagi-bagi beberapa aset kecil untuk berbagai kerabat jauh dan badan amal. Tapi kemudian, Luna sampai pada pasal utama. Pasal yang paling panjang. Dan untuk sisa dari seluruh hartaku, yang meliputi, namun tidak terbatas pada, seluruh kepemilikan tanahku di Jawa Barat, seluruh simpanan emasku di brankas Swiss, dan seluruh portofolio investasiku di luar negeri, semuanya akan kusebut sebagai harta pusaka. Harta pusaka ini tidak akan kuberikan kepada putraku, yang telah mengecewakanku. Luna menelan ludah. Dia terus membaca. Harta pusaka ini akan masuk ke dalam perwalian yang terkunci, menunggu kelahiran cucu sejatiku dari garis keturunan putraku. Cucu inilah, dan hanya cucu ini, yang akan menjadi ahli waris tunggal. Cucu itu adalah Rahmat. Namun, lanjut surat wasiat itu, mengingat sifat dunia yang penuh tipu daya, harta pusaka ini tidak akan langsung jatuh ke tangannya. Perwalian ini hanya akan terbuka dan menyerahkan seluruh isinya kepada cucuku, Rahmat, atau kepada keturunan sahnya, jika salah satu dari 2 syarat ini terpenuhi. Luna membaca 2 syarat itu dengan napas tertahan. Syarat pertama, Rahmat mencapai usia 45 tahun. Rahmat meninggal di usia 30. Syarat ini gagal. Luna membaca syarat kedua. Syarat kedua, jika Rahmat meninggal dunia sebelum mencapai usia tersebut, harta pusaka hanya akan diwariskan kepada keturunan sahnya. Namun, sang ahli waris harus membuktikan garis keturunannya dengan mempersembahkan kunci sejati kepada pelaksana wasiat. Kunci sejati? Apa itu? Sebuah benda? Dokumen? Luna membaca paragraf berikutnya, dan seluruh udara di paru-parunya seakan tersedot keluar. Kunci sejati bukanlah benda mati. Kunci itu adalah bukti kesetiaan dan pengorbanan. Kakek moyang kita mendapatkan tanah ini melalui api dan perjuangan. Oleh karena itu, ahli waris sejatiku hanya akan diakui jika dia membawa di tubuhnya sebuah tanda yang tak terhapuskan. Sebuah tanda dari api pengorbanan yang didapat dalam upaya melindungi garis keturunan keluarga. Luna menjatuhkan kertas-kertas itu. Tanda dari api pengorbanan. Dia terhuyung ke belakang, bersandar di sofa. Pikirannya berputar liar. Tanda dari api. Didapat dalam upaya melindungi garis keturunan. Malam kebakaran itu melintas di benaknya. Asap hitam. Panas yang menyengat.
Jeritan Dava saat percikan api mengenai punggung tangannya yang mungil, tangan yang berusaha meraih Luna. Luna saat itu sedang berlari, menggendong Dava, menyelamatkan satu-satunya keturunan Rahmat. Dava mendapatkan luka itu saat Luna, ibunya, berkorban untuk melindunginya. Ya Tuhan! Bisik Luna. Bekas luka Dava. Bekas luka di tangan kanannya. Itu bukan sekadar bekas luka. Itu adalah kunci sejati. Itu adalah tanda dari api pengorbanan. Dava adalah ahli waris tunggal dari harta pusaka kakek Hardjono. Harta yang mungkin bernilai triliunan. Jauh lebih besar dari sekadar perusahaan konstruksi. Dan tiba-tiba, semuanya menjadi jelas. Hendra. Asisten kepercayaan. Rahmat pasti sangat mempercayai Hendra. Mungkin dia menceritakan tentang surat wasiat aneh ini. Atau mungkin, Hendra, sebagai asisten yang mengurus segala hal, tidak sengaja menemukan surat wasiat ini. Itu dia. Ini adalah motif yang sebenarnya. Hendra tahu tentang warisan raksasa ini. Dia tahu tentang syarat aneh itu. Dia tahu Rahmat adalah ahli warisnya. Dia pasti merencanakan kebakaran itu untuk membunuh Rahmat. Dengan matinya Rahmat, Hendra mungkin berpikir dia bisa entah bagaimana caranya memalsukan dokumen dan mengklaim harta pusaka itu untuk dirinya sendiri. Tapi ada satu masalah. Syarat itu. Tanda dari api pengorbanan. Mungkin Hendra merencanakan kebakaran itu, dengan sengaja berharap Rahmat, atau keluarganya, akan terluka oleh api, memberinya tanda yang bisa dia eksploitasi. Itu terlalu mengerikan untuk dipikirkan. Atau, lebih mungkin, dia hanya ingin membunuh Rahmat dan Dava sekaligus. Memutus garis keturunan itu selamanya. Dengan begitu, harta pusaka itu akan tetap terkunci, atau mungkin dia punya rencana lain untuk mengambilnya. Dia membunuh Rahmat. Dia mengira Luna dan Dava juga tewas dalam kebakaran itu, atau setidaknya menghilang tanpa jejak. Selama 6 tahun, Hendra hidup di atas kekayaan curiannya, PT Harta Megah Perkasa, tapi dia tidak pernah bisa menyentuh hadiah utamanya, harta pusaka kakek Hardjono. Dia tidak memiliki kuncinya. Sampai pagi ini, ketika seorang janda sederhana datang ke rumahnya, mengeluhkan anaknya yang dibuli. Dan dia menunjukkan foto, kunci sejati, itu di ponselnya. Aku mengenali bekas luka itu. Luna sekarang mengerti arti kalimat itu. Hendra tidak hanya mengenali bekas luka dari kebakaran yang dia mulai. Dia mengenali tanda itu. Dia mengenali kunci itu. Dia mengenali satu-satunya hal yang berdiri di antara dia dan kekayaan yang tak terbayangkan. Luna mulai gemetar hebat. Ini bukan lagi tentang uang yang dicuri. Ini tentang nyawa putranya. Dava bukan lagi hanya seorang saksi mata yang merepotkan bagi Hendra. Dava adalah tambang emas. Dava adalah kunci brankas. Hendra tidak akan membiarkan Dava pergi. Dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan Dava. Atau lebih tepatnya, untuk mendapatkan tanda di tangan Dava. Pikiran Luna berpacu. Apa yang akan Hendra lakukan? Dia tidak akan bisa memaksa Dava secara hukum. Jadi dia akan menculik Dava. Atau dia akan mencoba melenyapkan Luna dan mengambil alih hak asuh Dava dengan cara licik. Atau dia akan mencoba melenyapkan Dava juga, untuk memastikan tidak ada yang bisa mengklaim warisan itu. Luna berlari ke dapur, tangannya yang gemetar nyaris tidak bisa memegang gagang pintu. Dia muntah di wastafel. Rasa takut yang luar biasa menjalari tulang punggungnya. Dia menatap jam di dinding. Pukul 1 siang. 1 jam lagi Dava pulang dari TK. Dia harus menjemput Dava. Dia harus membawa Dava pergi dari sini. Mereka tidak aman. Tidak aman sama sekali. Rasa mual dan takut itu menguasai Luna sepenuhnya. Dia mencengkeram tepi wastafel, buku-buku jarinya memutih. Napasnya terengah-engah. Di luar, suara klakson motor terdengar, suara kehidupan normal yang terasa begitu jauh. Pikirannya berpacu lebih cepat dari apapun yang pernah dia alami. Hendra, pembunuh, pencuri, dan sekarang, dia tahu. Dia tahu Dava adalah kuncinya. Luna membasuh wajahnya dengan air dingin, mencoba menjernihkan kepanikannya. Apa yang akan Hendra lakukan? Dia adalah seorang miliarder dengan nama besar, Hendra Adijaya, pendiri PT Harta Megah Perkasa. Dia punya kuasa. Dia punya uang. Dia punya koneksi. Dan dia? Luna menatap pantulan dirinya di cermin kecil di atas wastafel. Seorang janda di rumah kontrakan kecil, dengan satu-satunya bukti berupa kotak peninggalan tua. Dia tidak bisa pergi ke polisi. Apa yang akan dia katakan? Pak Polisi, anak saya punya bekas luka, dan itu adalah kunci warisan triliunan,
dan ayah temannya adalah pembunuh suaminya. Mereka akan menganggapnya gila. Mereka akan menertawakannya keluar dari kantor polisi. Dan Hendra, dengan segala kekuasaannya, mungkin akan mendengar kabar itu dalam hitungan jam. Dia bisa dengan mudah memutarbalikkan fakta, menuduh Luna mencoba memerasnya. Rasa takut itu kini bercampur dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin, kesadaran bahwa dia sendirian. Dia benar-benar sendirian dalam hal ini. Dia kembali ke ruang tamu. Dia harus menjemput Dava. Pukul 1 siang. TK Dava bubar pukul 12. Tapi dia mendaftarkan Dava di program penitipan anak di sekolah sampai pukul 2 siang, agar dia bisa bekerja paruh waktu. Sekarang dia bersyukur atas keputusan itu. Dia masih punya waktu. Dia harus membawa Dava pergi. Kabur dari kota. Bersembunyi. Tapi kemana? Hendra adalah orang yang sangat berkuasa. Dia bisa menemukan mereka. Dan lari berarti dia mengakui kekalahan. Lari berarti membiarkan pembunuh suaminya menang. Lari berarti Dava akan hidup dalam ketakutan selamanya. Tidak. Dia tidak akan lari. Amarah yang dingin dan jernih, amarah seorang ibu yang anaknya terancam, mulai menggantikan rasa takutnya. Rahmat tidak membesarkannya untuk menjadi pengecut. Dia tidak akan membiarkan Hendra mengambil sisa hidup mereka. Dia harus melawan. Tapi dia tidak bisa sendirian. Dia butuh bantuan. Seseorang yang tahu hukum. Seseorang yang tidak bisa dibeli oleh Hendra. Seseorang yang Rahmat percayai. Matanya kembali tertuju pada kotak besi di atas meja. Dia sudah mengeluarkan foto, buku catatan hitam, dan surat wasiat. Tapi mungkin ada sesuatu yang lain. Dia mengobrak-abrik sisa isi kotak itu. Hanya ada kertas-kertas tagihan lama, garansi jam tangan. Tuh. Di dasar kotak, menempel di bagian beludru yang sudah pudar, ada selembar kartu nama. Kartu itu sudah menguning di tepinya. Sederhana, terbuat dari kertas linen putih gading yang tebal. Desainnya sangat kuno. Baskoro Orekan, advokat o konsultan hukum. Di bawahnya, sebuah nama, Baskoro Prawiro. Nama itu terasa samar-samar di ingatan Luna. Baskoro. Pak Baskoro. Rahmat pernah menyebut nama itu beberapa kali, sudah lama sekali. Saat itu Rahmat baru memulai perusahaannya, dan dia menghadapi beberapa masalah hukum kecil. Pak Baskoro itu orang lurus. Luna teringat ucapan suaminya di meja makan bertahun-tahun lalu. Dia pengacara tua yang idealisnya tidak luntur. Hatinya bersih, tapi otaknya tajam sekali. Dia tidak mau menangani kasus-kasus besar yang kotor, makanya kantornya begitu-begitu saja. Tapi kalau untuk urusan keadilan, dia orangnya. Orang lurus. Idealis. Hati bersih. Itu dia. Itu adalah satu-satunya harapannya. Luna segera merapikan ruang tamu. Dia tidak ingin meninggalkan jejak apapun. Dia mengambil tas selempangnya yang paling besar. Dengan tangan yang kini lebih mantap, dia memasukkan ketiga barang bukti utamanya. Album foto kecil itu, buku catatan hitam berisi daftar utang Hendra, dan yang paling penting, amplop coklat berisi surat wasiat kakek Harjono. Dia memasukkan ketiga benda itu ke dalam kantong plastik belanjaan terlebih dahulu, sebelum memasukkannya ke dalam tas. Agar tidak terlihat mencurigakan. Kotak besi itu dia kembalikan ke atas lemari. Setelah dia pastikan isinya yang tersisa tidak ada yang berharga. Dia merapikan sofa, mencuci cangkir tehnya yang sudah dingin. Dia harus membuat semuanya terlihat normal. Dia melihat jam. Pukul 1:30. Waktunya menjemput Dava. Dia menyambar kunci rumah dan berjalan ke pintu. Tepat saat dia memegang gagang pintu, jantungnya berdebar kencang. Dia berhenti. Bagaimana jika Hendra sudah bertindak? Bagaimana jika ada orang yang mengawasinya di luar? Dia mengintip dari balik tirai jendela. Jalanan di depan rumahnya tampak normal. Anak-anak remaja bermain gitar di pos ronda. Ibu-ibu tetangga berbelanja di tukang sayur keliling. Tidak ada mobil hitam mewah. Tidak ada pria berwajah seram. Luna menarik napas panjang. Dia harus tenang. Dia tidak boleh terlihat panik. Demi Dava. Dia membuka pintu. Dia melangkah keluar, mengunci pintu di belakangnya. Udara siang itu terasa panas dan menyesakan. Setiap suara motor yang lewat di belakangnya membuat bahunya menegang. Setiap mobil yang melambat membuatnya ingin lari. Paranoia itu nyata. Dia merasa seperti ada ribuan mata yang mengawasinya dari setiap jendela dan setiap sudut jalan. Dia memaksa kakinya untuk melangkah dengan normal. Satu langkah di depan langkah lainnya. Menuju TK Dava. Senyum harus terpasang di wajahnya saat dia menjemput putranya. Dia tidak boleh menunjukkan rasa takut sedikitpun. Karena mulai hari ini,
dia bukan hanya seorang ibu. Dia adalah seorang pejuang yang menyembunyikan senjata paling mematikan di dalam tasnya. Luna berjalan secepat yang dia bisa tanpa terlihat seperti sedang berlari. Setiap langkah menuju TK Bintang Ceria terasa seperti melintasi ladang ranjau. Dia terus menoleh ke belakang, memeriksa setiap mobil yang parkir, setiap orang yang berjalan melewatinya. Dia tiba di gerbang TK dengan napas sedikit terengah. Dia melihat Dava sedang duduk sendirian di ayunan, tidak bermain dengan anak-anak lain. Hatinya kembali teriris. Masalah perundungan bagus terasa seperti masalah sepele sekarang, tapi itulah yang memulai semua ini. Dava, panggil Luna, berusaha membuat suaranya ceria. Dava mengangkat kepalanya. Wajahnya langsung berseri. Ibu. Dia melompat dari ayunan dan berlari memeluk Luna. Ibu, apa ibu jadi ke rumah Bagus tadi pagi? Tanya Dava pelan, sambil berjalan keluar gerbang. Luna membeku sesaat. Dia berjongkok, merapikan poni Dava. Sudah, sayang, katanya lembut. Ibu sudah bicara dengan orang tuanya. Semuanya akan baik-baik saja, ibu janji. Bohong. Semuanya tidak baik-baik saja. Kita langsung pulang, Bu. Luna menggeleng. Tidak, sayang. Hari ini kita jalan-jalan sedikit, ya? Ibu mau ke tempat teman ibu dulu. Dia tidak mungkin pulang. Rumah tidak lagi aman. Dia juga tidak bisa pergi ke kantor pengacara di siang bolong seperti ini. Dia harus berada di tempat umum, tempat yang ramai. Dia membawa Dava ke sebuah mal kecil yang tidak terlalu ramai di pinggir kota. Tempat itu punya area pujasera yang terbuka. Setidaknya di sana mereka bisa berbaur. Dia membelikan Dava es krim dan kentang goreng. Tunggu di sini sebentar ya, Nak. Habiskan es krimnya. Ibu mau telepon teman ibu dulu, kata Luna. Dia berjalan beberapa langkah menjauh, ke sudut pujasera yang agak sepi, pura-pura melihat pemandangan kota, tapi matanya tidak pernah lepas dari Dava. Dia mengeluarkan kartu nama Pak Baskoro. Jari-jarinya gemetar saat mengetik nomor telepon kantor itu di ponselnya. Nada sambung berbunyi 2 kali. Selamat siang, kantor hukum Baskoro Rekan. Dengan Rini, suara seorang wanita yang ramah menjawab. Selamat siang, Mbak. Saya Luna. Suara Luna sendiri terdengar bergetar. Saya janda almarhum Rahmat. Dulu suami saya klien Pak Baskoro. Terdengar keheningan sejenak di seberang. Rahmat? PT Rahmat Sejahtera? Iya, benar, kata Luna cepat. Saya perlu sekali bicara dengan Pak Baskoro. Ini sangat darurat. Ini menyangkut almarhum suami saya. Maaf, Bu. Jadwal Pak Baskoro hari ini? Tolong, potong Luna, suaranya kini terdengar putus asa. Dia tidak punya pilihan lain. Tolong katakan padanya ini dari Luna, istri Rahmat. Saya menemukan sesuatu. Dan saya dalam bahaya. Saya dan putra saya. Nada suaranya yang panik sepertinya berhasil. Tunggu sebentar, Bu. Jangan ditutup. Luna menunggu. Jantungnya berdebar sangat kencang. Dia melihat Dava yang sedang asyik menjelati es krimnya, tidak sadar akan badai yang mengelilingi mereka. Setelah 2 menit yang terasa seperti 2 jam, suara ditelepon kembali. Kali ini, suara pria. Suara yang dalam, tenang, dan berwibawa. Ini Baskoro Prawiro. Ibu Luna, istri almarhum Rahmat. Iya, Pak. Benar, sahut Luna lega. Saya turut berduka cita atas meninggalnya Rahmat, Bu. Meski sudah sangat terlambat. Saya tidak tahu harus menghubungi ibu kemana setelah kejadian itu. Tidak apa-apa, Pak. Pak saya. Rini bilang ibu dalam bahaya. Potong Pak Baskoro, nadanya langsung serius. Bahaya apa? Saya tidak bisa bicara di telepon, Pak. Terlalu rumit. Saya punya sesuatu, peninggalan Rahmat. Dokumen. Dan ini tentang kebakaran itu. Ini tentang orang yang mengambil semuanya. Keheningan lagi. Kali ini lebih singkat. Hendra, desis Pak Baskoro. Luna terkesiap. Bapak tahu? Saya menduga, kata Pak Baskoro, suaranya terdengar geram. Rahmat terlalu percaya pada ular itu. Di mana posisi ibu sekarang? Saya di Pujasera Mal Cempaka. Bersama putra saya, Dava. Jangan pulang ke rumah, perintah Pak Baskoro tegas. Jangan pergi ke tempat lain. Kirimkan foto lokasi ibu sekarang lewat pesan. Saya akan kirim orang untuk menjemput ibu. Orang? Tapi orang kepercayaan saya. Dia akan menunjukkan foto kartu nama saya di ponselnya.
Jangan bicara dengan siapapun selain dia. Ibu mengerti? Mengerti, Pak. Tetap tenang, Bu Luna. Jangan terlihat panik. Bertingkahlah senormal mungkin sampai dia tiba. Dan jangan matikan ponsel ibu. Telepon ditutup. Luna kembali ke meja Dava, tangannya sudah tidak gemetar. Untuk pertama kalinya hari itu, dia tidak merasa sendirian. Ada yang percaya padanya. Ada yang akan membantunya. 20 menit kemudian, seorang pria muda berkaus polo rapi menghampiri mejanya. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menunjukkan layar ponselnya. Di sana, ada foto kartu nama Pak Baskoro. Luna mengangguk. Perjalanan ke tempat Pak Baskoro terasa singkat. Mereka tidak pergi ke kantor, melainkan ke sebuah rumah di kawasan tua yang tenang. Rumah itu bergaya Belanda, kokoh, dikelilingi taman yang asri. Jauh dari kesan kantor pengacara yang kaku. Pak Baskoro sendiri yang membuka pintu. Dia adalah seorang pria di akhir usia 60-an. Rambutnya sudah memutih semua, tapi posturnya masih tegap. Dia mengenakan kemeja batik lengan panjang. Matanya, di balik kacamata tebal, memancarkan kecerdasan dan kehangatan. "Selamat datang, Bu Luna." "Dan ini pasti Dava," sapanya ramah. Dia menyuruh asistennya tadi untuk menemani Dava bermain di ruang belakang, tempat yang sudah disiapkan mainan dan buku gambar. Begitu hanya ada mereka berdua di ruang kerjanya yang penuh buku, Pak Baskoro menatap Luna. "Sekarang, ceritakan semuanya. Dari awal. Jangan ada yang terlewat." Dan Luna pun bercerita. Dia menceritakan semuanya. Tentang Dava yang dibuli. Kunjungannya ke rumah bagus. Wajah pucat Pak Hendra. Penemuannya di kotak besi, foto Rahmat dan Hendra, buku catatan hitam berisi utang Hendra, dan yang terakhir, surat wasiat kakek Harjono. Luna mengeluarkan dokumen-dokumen itu dari tasnya dan meletakkannya di atas meja kayu jati Pak Baskoro. Pak Baskoro mendengarkan tanpa memotong. Dia mengambil dokumen-dokumen itu satu persatu. Dia membaca daftar utang Hendra, ekspresinya mengeras. Dia melihat foto Rahmat dan Hendra, dia menghela napas panjang. "Anak baik yang terlalu polos," gumamnya. Lalu, dia membaca surat wasiat itu. Dia membacanya berulang kali. Dia menatap pasal tentang tanda dari api pengorbanan. "Jadi, bekas luka Dava?" "Benar, Pak. Didapat saat kebakaran yang menewaskan Mas Rahmat," kata Luna lirih. Pak Baskoro meletakkan kacamatanya di meja. Dia memijat pangkal hidungnya. Ruangan itu hening selama 1 menit penuh. "Hendra," katanya akhirnya, suaranya berat. "Dia tidak hanya mengambil perusahaan Rahmat. Dia mengincar warisan kakek Harjono. Dia tahu tentang ini. Kebakaran itu jelas direncanakan untuk membunuh Rahmat dan Dava." "Apa yang harus saya lakukan, Pak?" tanya Luna, suaranya putus asa. Dia tahu Dava masih hidup. Dia tahu Dava adalah kuncinya. Dia akan mengejar kami. Pak Baskoro menatap Luna dengan tajam. "Dia tidak akan mengejarmu, Bu. Dia akan mencoba menghancurkanmu. Dia akan mencoba mengambil Dava darimu. Atau melenyapkan kalian berdua." Luna gemetar. "Tapi," lanjut Pak Baskoro, "kita tidak akan membiarkannya." "Kita?" bisik Luna. "Saya berutang budi pada ayah Rahmat. Dan saya berutang keadilan pada Rahmat. Saya benci pengkhianat dan saya benci orang serakah," kata Pak Baskoro. Matanya kini berkilat-kilat. "Hendra adalah orang yang serakah," Pak Baskoro melanjutkan, mengambil kembali surat wasiat itu. "Dan keserakahan selalu meninggalkan jejak. Dia sudah menunggu 6 tahun untuk mendapatkan harta pusaka ini. Sekarang dia tahu kuncinya ada, dia pasti tidak sabar. Dia akan bertindak." Pak Baskoro menatap Luna. "Kita tidak akan lari, Bu Luna. Kita akan pasang perangkap. Dan kita akan gunakan keserakahannya yang tak terhingga itu sebagai umpan." Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, Luna merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Harapan. Ruang kerja Pak Baskoro terasa seperti sebuah benteng yang aman. Buku-buku hukum yang tebal memenuhi rak dari lantai hingga langit-langit, memancarkan aroma kertas tua dan tembakau. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, Luna tidak merasa sendirian. Dia duduk di seberang meja kayu jati yang kokoh, sementara pria tua bijak itu menyesap tehnya perlahan. Di luar, di taman belakang, dia bisa mendengar tawa Dava yang samar-samar, sedang bermain ayunan di bawah pengawasan asisten Pak Baskoro. "Jadi," kata Pak Baskoro, meletakkan cangkirnya, "kita punya 3 senjata. Pertama, buku utang Hendra. Ini membuktikan motif keuangan untuk menyingkirkan Rahmat. Kedua,
Rekaman percakapan pagi ini, yang meskipun tidak langsung mengaku, menunjukkan kepanikan dan niatnya untuk menyuap. Pak Baskoro tersenyum tipis. Saya sudah minta Anda merekamnya di ponsel. Kan? Bagus. Luna mengangguk. Dia bahkan tidak sadar telah menekan tombol rekam di sakunya saat Hendra menyodorkan uang, nalurinya mengambil alih. Dan ketiga, yang paling kuat sekaligus paling berbahaya. Lanjut Pak Baskoro, menunjuk surat wasiat kakek Hardjono. Ini adalah bom nuklirnya. Ini adalah harta pusaka. Ini yang Hendra inginkan. Jadi kita bawa ini ke polisi? Tanya Luna penuh harap. Pak Baskoro menggeleng perlahan. Belum. Kita tidak bisa. Tapi kenapa? Dia pembunuh. Dengar, Luna, kata Pak Baskoro sabar. Secara hukum, apa yang kita miliki? Sebuah buku catatan utang, yang bisa dibilang Hendra palsu. Sebuah surat wasiat eksentrik yang menyebut, tanda dari api, yang akan ditertawakan oleh jaksa penuntut umum. Dan rekaman suara Anda di depan pintunya, di mana dia menyangkal segalanya. Kita menuduh seorang miliarder, Hendra Adijaya, melakukan pembunuhan 6 tahun lalu berdasarkan bukti-bukti ini, kita akan dihancurkan dalam hitungan hari. Hendra akan menuntut balik Anda atas pencemaran nama baik, dan dia akan menang. Harapan Luna runtuh. Jadi, tidak ada yang bisa kita lakukan. Saya tidak bilang begitu, kata Pak Baskoro, matanya berkilat. Kita tidak bisa menggunakan bukti lama. Jadi, kita harus memaksanya untuk menciptakan bukti baru. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan. Hendra adalah orang yang serakah. Dan dia baru saja menemukan bahwa kunci brankas triliunan yang dia incar selama ini, ternyata hidup dan sehat. Dia juga tahu bahwa Anda, si janda miskin yang dia remehkan, sekarang tahu segalanya. Dia panik. Tapi dia juga gembira. Dia pikir, akhirnya. Aku hanya perlu mengambil kunci itu dari janda lemah ini. Dia akan mengambil Dava, bisik Luna ngeri. Dia akan mencoba, kata Pak Baskoro. Dia akan mencoba segalanya. Dia akan mencoba menyuapmu. Dia akan mencoba mengancammu. Dan jika semua gagal, dia akan mencoba melenyapkanmu dan mengambil Dava. Tapi kita tidak akan memberinya kesempatan. Ini rencananya, kata Pak Baskoro. Kita akan membuat dia keluar dari sarangnya. Kita akan membuat dia mengejar umpan kita. Pak Baskoro mengambil secari kertas kop surat resminya. Saya akan mengirimkan surat somasi. Surat resmi dari kantor hukum Baskoro Rekan, ditujukan kepada Direktur Utama PT Harta Megah Perkasa, Tuan Hendra Adijaya. Isi surat itu, lanjutnya, tidak akan menuduhnya membunuh. Surat itu hanya akan menyatakan, dengan bahasa hukum yang sangat formal, bahwa kami telah ditunjuk oleh Ibu Luna, janda almarhum Rahmat, untuk segera memulai proses pengesahan wasiat dari almarhum Tuan Besar Hardjono, dengan ahli waris tunggal yang sah, yaitu Dava, putra Rahmat. Kami, Pak Baskoro tersenyum kecil, akan melampirkan salinan fotokopi halaman pertama surat wasiat itu. Hanya untuk membuktikan kita serius. Luna menahan napas. Apa yang akan terjadi setelah dia menerimanya? Dia akan meledak, kata Pak Baskoro tenang. Surat ini adalah mimpi terburuknya yang menjadi kenyataan. Ini memberitahunya 3 hal. 1. Anda tidak lagi sendirian, Anda punya pengacara. 2. Anda tahu tentang warisan itu. 3. Anda akan membawanya ke pengadilan. Dan Hendra, Pak Baskoro menatap Luna tajam, tidak akan pernah membiarkan ini masuk ke pengadilan. Karena jika surat wasiat ini disahkan, pengadilan akan bertanya, kenapa ahli waris sah hidup miskin sementara asisten almarhum ayahnya menjadi miliarder? Penyelidikan atas harta pusaka akan membuka penyelidikan atas PT Rahmat Sejahtera. Seluruh kerajaannya akan runtuh. Jadi apa yang akan dia lakukan? Dia akan mencoba menyelesaikan ini di luar pengadilan. Dia akan menghubungi saya. Dia akan menawarkan uang damai yang jumlahnya fantastis. Dan kita akan menolaknya. Lalu, dia akan putus asa. Dan orang yang putus asa akan melakukan hal-hal bodoh. Dia akan meminta bertemu dengan Anda. Sendirian. Untuk mengancam Anda secara langsung. Rencana itu persis seperti yang diperkirakan Pak Baskoro. Keesokan harinya, surat itu dikirim oleh kurir resmi dan diterima oleh Sekretaris Hendra. Luna dan Dava menginap di rumah aman yang diatur Pak Baskoro, sebuah apartemen servis kecil namun aman. 2 jam setelah surat itu diterima, ponsel Pak Baskoro berdering. Dia memberi isyarat pada Luna untuk diam. Baskoro Prawiro. Terdengar suara Hendra yang berat, berusaha terdengar tenang namun gagal. Tuan Baskoro, ini Hendra Adijaya.
Saya baru saja menerima surat Anda. Sepertinya ada kesalahpahaman besar di sini. Saya rasa tidak pantas kita membicarakan urusan keluarga almarhum sahabat saya, Rahmat, melalui surat-surat hukum yang kaku. Oh, kata Pak Baskoro, nadanya datar. Bagi saya ini murni urusan hukum, Tuan Adijaya. Ayolah, kata Hendra. Saya mengenal Rahmat. Dia banyak utang pada saya. Perusahaannya hancur. Surat wasiat kakeknya itu hanya bualan orang tua. Tidak ada nilainya. Tapi, saya tidak tega melihat janda dan anaknya kesulitan. Saya bersedia memberi donasi. Katakanlah, 5 miliar rupiah. Untuk mengakhiri kesalahpahaman ini. Klien saya tidak tertarik dengan donasi, kata Pak Baskoro dingin. Kami akan bertemu di pengadilan. Tunggu. Suara Hendra terdengar panik. 10 miliar. Itu uang yang sangat banyak. Jangan serakah, Pak Tua. Tawaran Anda menghina. Selamat siang. Pak Baskoro menutup telepon. 15 menit kemudian, Hendra menelepon lagi. Baik. Saya perlu bicara dengan Ibu Luna. Langsung. Saya yakin dia tidak mengerti apa yang dia lakukan. Anda meracuni pikirannya. Saya ingin bertemu dengannya. Dari hati ke hati. Malam ini, di tempat umum. Restoran di Hotel Grand Pura. Klien saya tidak akan bertemu dengan Anda sendirian, kata Pak Baskoro. Saya tidak mau bicara dengan Anda. Anda hanya pengacara. Ini urusan saya dengan janda sahabat saya, teriak Hendra. Baiklah, kata Pak Baskoro setelah jeda yang panjang, seolah sedang berpikir keras. Dia akan datang. Tapi hanya 15 menit. Malam itu, Luna merasa seperti akan berjalan ke tiang gantungan. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga dia takut orang lain bisa mendengarnya. Dia mengenakan hijab dan gamis terbaiknya, yang disiapkan oleh asisten Pak Baskoro. Dia juga memakai sebuah bros bunga kecil yang cantik di dadanya. Bros itu adalah alat perekam audio dan video beresolusi tinggi. Restoran Hotel Grand Pura mewah dan temanya. Mereka telah memesan sebuah ruang privat. Luna masuk sendirian. Pak Baskoro dan 2 orang asistennya yang berbadan tegap berada di ruang privat sebelah, memantau segalanya melalui sinyal di laptop. Hendra sudah duduk di sana. Dia tampak lelah, matanya merah. Arogansinya yang biasa hilang, digantikan oleh ketegangan yang nyata. Ibu Luna, katanya, mencoba tersenyum. Terima kasih sudah datang. Saya tidak tahu apa yang pengacara tua itu katakan pada Anda, tapi... Langsung ke intinya, Pak Hendra, kata Luna, suaranya gemetar, tapi dia teringat Dava dan suaranya menguat. Anda membunuh suami saya. Hendra terkesiap. Wajahnya memucat. Jaga bicaramu. Itu kecelakaan. Benarkah? Kata Luna, matanya menatap lurus ke mata Hendra. Lalu kenapa Anda begitu takut saat melihat bekas luka di tangan anak saya? Kesabaran Hendra habis. Dia memukul meja pelan. Dengar. Saya tidak mau basa-basi. Ini tawaran terakhir. 50 miliar rupiah. Tunai. Besok. Anda dan anak Anda pergi dari negara ini. Lupakan surat wasiat itu. Lupakan semuanya. Uang itu tidak bisa mengembalikan suami saya, kata Luna. Suamimu bodoh, bentak Hendra, akhirnya topengnya lepas. Dia terlalu polos. Duduk di atas tambang emas tapi tidak tahu cara menggalinya. Dia malah meminjamkan uang padaku, si asisten. Dia pantas mendapatkannya. Jadi Anda mengakuinya? Bisik Luna. Saya tidak mengaku apa-apa, sergah Hendra. Itu utang? Itu uang investasi. Dan saya mengelolanya dengan baik. Lihat sekarang. Perusahaan itu berkembang. Anda mengambil perusahaan yang bukan milik Anda. Dan Anda mencoba membunuh Dava, lanjut Luna, menekan terus. Hendra tertawa, tawa yang mengerikan. Membunuh? Kalau saya mau membunuhnya, saya pasti sudah melakukannya dengan benar malam itu. Saya tidak tahu kalian ada di mes karyawan. Itu bonus yang gagal. Dan sekarang? Tanya Luna, air matanya mulai menggenang. Sekarang Anda tahu Dava adalah kuncinya. Apa yang akan Anda lakukan? Menculiknya? Hendra mencondongkan tubuhnya ke depan. Wajahnya kini penuh kebencian. Kamu pintar. Tapi kamu membuat kesalahan besar dengan datang ke sini. 50 miliar itu tawaran yang sangat baik. Tapi sepertinya kamu tidak mau. Dia merogoh sakunya. Mungkin kamu dan anakmu memang harus menyusul Rahmat. Itu akan membuat segalanya lebih mudah. Dia tidak mengeluarkan dompet.
Dia mengeluarkan sesuatu yang lain. Tanganmu, desisnya. Di mana anak itu? Berikan dia padaku. Mungkin aku akan membiarkanmu hidup. Saya rasa sudah cukup. Pintu ruang privat itu terbuka. Pak Baskoro masuk dengan tenang, diikuti oleh dua asistennya yang ternyata adalah petugas polisi yang menyamar. Wajah Hendra membeku. Dia melihat ke bros di dada Luna. Dia melihat ke pintu. Dia melihat Pak Baskoro. Wajahnya berubah dari merah pada menjadi pucat pasi, warna yang sama persis seperti yang dilihat Luna di depan pintu rumahnya. Dia tahu dia kalah. Dia telah masuk ke perangkap. Anda menjebak saya? Desisnya. Tidak, Tuan Hendra, kata Pak Baskoro, meletakkan rekaman audio dari ruang sebelah di atas meja. Anda menjebak diri Anda sendiri. Dengan keserakahan Anda. Penangkapan Hendra Adijaya di ruang privat Hotel Grand Pura malam itu berlangsung cepat dan sunyi, jauh dari sorotan media. Pak Baskoro sudah mengaturnya. Ini bukan penangkapan biasa. Ini adalah awal dari sebuah longsoran hukum yang akan meruntuhkan segalanya. Rekaman dari bros Luna, yang dengan jelas berisi pengakuan tersirat Hendra, bonus yang gagal, menyusul Rahmat, berikan dia padaku, adalah bukti baru yang tak terbantahkan. Itu adalah bukti adanya ancaman langsung dan niat kriminal di masa kini. Keesokan paginya, berita itu meledak, tapi bukan tentang penangkapan. Pak Baskoro melancarkan serangan dari sisi perdata terlebih dahulu. Atas nama Dava sebagai ahli warisah, dia mengajukan gugatan pembekuan aset besar-besaran terhadap PT Harta Megah Perkasa dan seluruh aset pribadi Hendra Adijaya. Dasarnya, surat wasiat kakek Harjono yang sah dan bukti awal penipuan yang dilakukan Hendra terhadap aset PT Rahmat Sejahtera. Dalam hitungan jam, rekening bank Hendra dibekukan. Kerajaan yang dia bangun selama 6 tahun di atas kebohongan dan darah, lumpuh seketika. Baru setelah itu, sisi pidana bergerak. Dengan asetnya yang dibekukan, Hendra tidak bisa lagi menyewa tim pengacara mahalnya. Dia terjebak. Kejaksaan, didorong oleh Pak Baskoro yang membawa bukti buku utang Rahmat dan rekaman pengakuan, secara resmi membuka kembali kasus kebakaran PT Rahmat Sejahtera 6 tahun lalu. Kasusnya bukan lagi kecelakaan kerja, tapi pembunuhan berencana, pembakaran, dan penggelapan. Persidangan itu menjadi berita terbesar tahun ini. Skandal bekas luka miliarder, begitu media menjulukinya. Seluruh kota terkejut. Pria dermawan, Hendra Adijaya, pendiri PT Harta Megah Perkasa, ternyata adalah monster berdarah dingin. Di pengadilan, satu persatu bukti dibeberkan oleh Pak Baskoro. Pertama, buku catatan hitam Rahmat. Ahli forensik tulisan tangan mengonfirmasi itu adalah tulisan Rahmat, dan ahli keuangan membuktikan bahwa aliran dana miliaran itu memang masuk rekening pribadi Hendra, tanpa ada bukti pengembalian. Motif utang terbukti. Kedua, surat wasiat kakek Harjono. Firma hukum pelaksana wasiat di Swiss, yang selama ini menunggu, kunci sejati, muncul, mengirimkan perwakilan mereka. Mereka mengonfirmasi keaslian dokumen itu. Motif harta pusaka terbukti. Ketiga, kesaksian dari mantan karyawan PT Rahmat Sejahtera. Orang-orang yang dulu takut pada Hendra, kini berani maju. Mereka bersaksi bagaimana Hendra tiba-tiba mengambil alih perusahaan setelah kebakaran, memecat semua staf lama, dan memindahkan aset ke perusahaan baru yang dia dirikan, PT Harta Megah Perkasa. Keempat, rekaman pengakuan di hotel. Itu adalah paku terakhir di peti mati Hendra. Hendra, yang dulu angkuh, kini duduk di kursi terdakwa dengan seragam tahanan. Dia tampak tua, kuyu, dan kalah. Dia mencoba menyangkal, tapi tatapan matanya kosong. Dia tahu dia sudah hancur. Putusan hakim dibacakan. Hendra Adijaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas pembunuhan berencana terhadap Rahmat, percobaan pembunuhan terhadap Dava dan Luna, pembakaran, penipuan, dan penggelapan. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Seluruh aset pribadinya dirampas untuk negara dan untuk ganti rugi. Kerajaan PT Harta Megah Perkasa dinyatakan sebagai aset yang diperoleh secara ilegal dari PT Rahmat Sejahtera. Pengadilan memutuskan perusahaan itu harus dilikuidasi, dan seluruh hasilnya, setelah dipotong utang yang sah, harus dikembalikan kepada ahli waris Rahmat yang sah, Dava. Adapun harta pusaka kakek Harjono, pengadilan secara resmi mengakui Dava sebagai ahli waris tunggal. Dengan Luna sebagai walinya, perwalian yang terkunci di Swiss itu akhirnya terbuka. Kekayaan yang nilainya bahkan tidak bisa dibayangkan oleh Luna, kini menjadi milik putranya. Namun, karma tidak berhenti pada Hendra. Berita itu menghancurkan Ibu Santi. Kesombongan dan keangkuhannya di bab 2 sirna dalam sekejap.
Dia tidak tahu apa-apa tentang kejahatan suaminya. Dia hanya tahu cara menikmati uangnya. Tiba-tiba, dia bukan lagi istri miliarder. Dia adalah istri seorang pembunuh. Rumah mewah, mobil, perhiasan, dan kartu kreditnya, semuanya disita. Luna sedang berada di kantor Pak Baskoro ketika dia melihat berita di televisi. Ibu Santi dan Bagus, masing-masing hanya membawa satu koper kecil, berjalan keluar dari gerbang rumah mewah mereka. Pintu gerbang itu disegel oleh petugas pengadilan. Wajah Ibu Santi pucat, sama pucatnya dengan wajah Hendra saat melihat bekas luka Dava. Dia kini tidak punya apa-apa. Bagus, yang berdiri di sampingnya, tampak bingung dan ketakutan. Dia tidak lagi terlihat seperti anak sombong yang membuli Dava. Dia hanya seorang anak kecil yang dunianya hancur. Luna tidak merasakan kemenangan. Dia hanya merasakan keadilan. Apa yang akan Anda lakukan dengan semua ini, Bu Luna? Tanya Pak Baskoro, menunjuk tumpukan dokumen legal properti dan warisan. Beberapa bulan kemudian, di sebuah taman kota yang asri, seorang anak laki-laki berusia 6 tahun tertawa riang. Dia berlari mengejar bola, teman-teman barunya memanggil namanya. Dava, oper kesini. Dava, yang kini terlihat lebih sehat dan percaya diri, menendang bola itu. Dia bersekolah di tempat baru, sebuah sekolah yayasan yang hebat. Luna memperhatikan dari bangku taman. Hijabnya yang sederhana kini terbuat dari bahan yang lebih baik, tapi dia tetap Luna yang sama. Dia tidak pindah ke istana. Dia membeli sebuah rumah yang nyaman dan indah di lingkungan yang baik. Dia menggunakan sebagian kecil dari warisan itu untuk hidup, dan sebagian besar lainnya dia masukkan ke dalam sebuah yayasan yang dia dirikan atas nama almarhum suaminya, Yayasan Rahmat Sejahtera, yang fokus membantu pendidikan anak-anak yatim piatu korban kejahatan. Pak Baskoro, yang kini sudah pensiun, bertindak sebagai penasihat dewan yayasan itu. Tiba-tiba, seorang teman baru Dava berhenti di depannya saat istirahat minum. "Hei, Dava," kata anak itu, menunjuk tanpa maksud jahat. "Tangan kamu kenapa? Bekas lukanya aneh." Dava, yang dulu akan langsung menyembunyikan tangannya dan menangis, kini hanya tersenyum. Dia menatap punggung tangan kanannya, bekas luka putih yang telah memulai segalanya. Tak jauh dari sana, di seberang jalan, seorang anak lain sedang duduk di trotoar, membantu ibunya menjual kue-kue kecil di keranjang. Itu Bagus. Dia tidak sengaja melihat ke taman. Dia melihat Dava, dikelilingi teman-teman, tertawa di bawah sinar matahari. Matanya dipenuhi rasa iri yang dalam. Dava tidak melihat Bagus. Dia hanya menatap temannya yang bertanya tadi. "Oh, ini," kata Dava, suaranya jelas dan bangga. "Ini tandaku." Kata ibu, "Ini adalah tanda seorang pejuang. Ini yang membuatku istimewa." Dia kemudian tertawa lagi. "Ayo main lagi, keburu sore." Dia berlari kembali ke lapangan. Luna tersenyum dari bangku taman. Air mata haru menggenang di pelupuk matanya, tapi itu adalah air mata kebahagiaan. Dia melihat ke langit, seolah berbicara kepada almarhum suaminya. Keadilan telah ditegakkan. Pengkhianatan telah dibayar. Dan putranya akhirnya bebas.